Oke, boleh. Langsung dimulai ya? Ya, mulai aja. Jelas nggak ini suaraku? Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih sehat selalu ya, dan pastinya semoga selalu di rumah aja. Sebelumnya perkenalkan, saya Najla Andini Saputro dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran sebagai moderator berlangsungnya acara sharing session pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi para pembelajar sejati, sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa membersamai teman-teman pada acara sharing session pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sharing session hari ini. Maka dari itu, semoga tujuan dan harapan teman-teman dalam mengikuti sharing session hari ini dimudahkan dan tercapai tujuannya. Sebelum acara ini dimulai, saya persilahkan sambutan dari founder Start Now IDN. Oke, baik. Terima kasih banyak Najla sebagai moderator hari ini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa ketemu sama Teh Lia, Duta Baca Jawa Barat tahun 2021. Ketemu juga sama Najla, moderator keren dari startnow.idn. Dan senang juga nih bisa ketemu lagi di agenda sharing session setelah lama kita tidak menyelenggarakan, bisa ketemu juga sama peserta yang antusiasmenya luar biasa. Alhamdulillah hari ini terdapat sekitar 600-an peserta yang mendaftar, dan terima kasih banyak aku ucapkan kepada semuanya yang telah mendaftarkan diri pada seminar hari ini. Startnow.idn ini merupakan platform yang memang sengaja dibuat untuk menunjang soft skill kepemudaan melalui literasi dan juga kesehatan, di mana literasi dan kesehatan ini merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain karena merupakan satu kesatuan, sehingga dua hal ini harus dimiliki oleh pemuda karena pemuda yang sehat tentu tercipta dari literasi yang kuat juga. Oleh karena itu hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa mengenai urgensi literasi dalam pendidikan. Tentunya banyak juga pendaftar yang sekarang ini mahasiswa yang pastinya dalam proses pendidikannya memerlukan yang namanya literasi. Karena tanpa literasi, fondasi kita tidak akan kuat dalam menempuh pendidikan yang kokoh. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita tingkatkan literasi kita untuk memperkuat fondasi, untuk menyiapkan diri membangun bangunan yang kokoh dalam menunjang pendidikan kita dan juga dalam menyiapkan diri kita dalam menghadapi masa yang akan datang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Semangat terus dalam menyimak materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari founder Start Now IDN. Jadi, komunitas Start Now IDN itu apa sih? Komunitas Start Now IDN ini merupakan sebuah komunitas yang bergerak melalui platform untuk memberikan perubahan melalui mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh masyarakat. Start Now IDN ini bergerak untuk meningkatkan motivasi dan membantu memberikan wawasan lebih luas untuk mencapai mimpi tersebut. Karena melalui tagline berani bermimpi, maka kita akan berani untuk memulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya mengenai seminar pada hari ini.
Jadi sharing session hari ini adalah bertemakan urgensi literasi dalam mengembangkan pendidikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh founder Startnow IDN, menurut saya juga literasi dalam mengembangkan pendidikan itu tentunya adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi ke arah mana pendidikan tersebut akan berkembang. Jadi pendidikan dan literasi menurut saya adalah hal yang berjalan bersamaan, karena dengan itu kita akan mengetahui bagaimana pendidikan semestinya harus berjalan dan dikembangkan. Baik, peraturan dari sharing session pada hari ini. Yang pertama adalah peserta diharapkan mengikuti rangkaian acara dengan tertib, kemudian peserta diharapkan menjawab sapaan atau pertanyaan dari MC ataupun moderator. Kemudian ketika pemateri memasuki grup, maka peserta diharapkan kondusif. Kemudian di akhir penjelasan materi akan dibuka sesi tanya jawab. Lalu pertanyaan akan diajukan melalui personal chat ke moderator atau ke saya dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaan. Kemudian pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu oleh moderator dan kemudian pertanyaan akan dipilih oleh saya sendiri dan akan dijawab oleh pemateri. Lalu untuk susunan acaranya adalah yang pertama ada pembukaan, kemudian perkenalan materi, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian closing statement, dan kemudian penutup. Maka dari itu langsung saja kita buka acara sharing session hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan memperkenalkan CV dari pemateri kita hari ini. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Jadi untuk materi kita hari ini adalah Lia Sylvia Dewi dari Kabupaten Sumedang, yang dimana pengalaman organisasinya adalah di PMR SMPN 1 Tanjung Sari tahun 2014 atau 2015 sebagai komandan, kemudian ada sebagai OSIS SMAN Tanjung Sari tahun 2017 atau 2018 sebagai wakil ketua umum, kemudian jurnalistik SMAN 1 Tanjung Sari tahun 2017 sampai 2019 sebagai pengurus, dan kemudian mengikuti PMR kembali pada tahun 2017 hingga 2019 di Divisi Pertolongan Pertama, lalu sebagai Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari tahun 2019 hingga sekarang sebagai anggota pengembangan keterampilan diri, kemudian mengikuti komunitas Yakin Bisa 2020 sebagai HRD, dan UKM Lembaga Penelitian dan Penalaran Mahasiswa tahun 2020 sampai sekarang sebagai anggota. Kemudian untuk pengalaman literasinya, Taman Baca Masyarakat Bina Kreasi Muda tahun 2017 hingga sekarang sebagai relawan, kemudian program literasi
Taman Baca Masyarakat Bina Kreasi Muda tahun 2017 sampai 2018 sebagai penggagas dan pelaksana, lalu program Literasi Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2017 sebagai relawan pengajar, kemudian platform daring edukasi bahasa Indonesia @akubahasa.id tahun 2020 hingga sekarang sebagai redaksi media sosial dan penulis artikel, kemudian literasi anak website penulis cilik Indonesia tahun 2020 hingga sekarang sebagai penulis cerita anak, lalu workshop musikalisasi puisi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2019 sebagai pembawa acara. Kemudian bincang daring Smart Friend Community tahun 2020 sebagai pembicara, lalu webinar refleksi bulan bahasa dari Lembaga Kajian dan Penalaran Bahasa Semarang tahun 2020 sebagai pembicara, lalu kelas menulis Arsa Cipta Karya tahun 2020 sebagai pembicara, pembekalan menulis esai Hima Sastra Asia tahun 2020 sebagai moderator, dan sosialisasi penyebaran paham bahasa PAP Hima Sastra Asia tahun 2021 sebagai pembicara. Lalu untuk kejuaraannya, pernah mengikuti kejuaraan kepenulisan dan kebahasaan yang pertama, Akademia Remaja Kreatif Indonesia, 20 Besar Cipta Cermen tahun 2016, kemudian juara Harapan 2, Duta Bahasa Jawa Barat 2017, pemenang unggulan Cipta Puisi Kala Merah Putih 2018, juara 1 Lomba Majawarta Sunda Kabupaten Sumedang tahun 2018, juara Harapan 2 Lomba Majawarta Sunda Jawa Barat tahun 2018, juara 1 Lomba Cipta Cermen Penerbit di Biner Media 2020, juara 1 Lomba Cipta Cerpen Ladi Trikarya 2020, juara 2 Lomba Menulis Esai FSBB Universitas Brawijaya 2020, dan 15 besar Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Jember tahun 2020. Kemudian untuk kegiatan yang pernah dilakukan oleh Kak Lia Sylvia Dewi ini, ada sebagai delegasi Jawa Barat dalam Jambore Pelajar Teladan Bangsa Maarif Institute 2017, semifinalis Olimpiade Fisikologi Universitas Erlangga se-Jawa Barat Bali 2017, 10 besar Duta Anak Kabupaten Sumedang 2018, finalis 10 besar Duta Percaya Diri Remaja Dove Self Improvement 2018, juara 5 Lomba Video Opini Nasional BEM IAIS Sambas Kalimantan 2020. Kemudian untuk penghargaannya ada sebagai Award Jabar Future Leader Scholarship 2020, dan penelitian yang dilakukannya pernah PKN Terapi Literasi Kesehatan 2021, dan pengabdiannya pelatihan evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia untuk Guru MAN se-Jawa Barat 2021 sebagai anggota tim. Sekian CV dari pemateri kita hari ini. Maka dari itu tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai materinya. Kepada Kak Lia Sylvia Dewi dipersilahkan. Halo Kak Najla, terima kasih sudah memaparkan riwayat hidup saya tadi. Jadi senang sekali. Kak Najla, terima kasih ya. Iya, terima kasih kembali. Ya, mungkin bisa kita mulai saja langsung ya Teh ya ke pemateriannya. Ya, baik. Akan saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik Teh. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik, dipersilahkan kepada kalian untuk memaparkan materinya hari ini. Boleh ke salin dia sebelumnya dulu Teh? Di slide sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Najla yang sudah mempersilahkan saya untuk mengisi kegiatan pada hari ini. Senang sekali bisa bertemu Teh Najla, Kang Rohman, dan teman-teman semua dalam webinar ini ya, webinar tentang literasi dan pendidikan pada hari ini. Nah, kebetulan
saya diamanahi tahun ini menjadi Duta Baca Jawa Barat tahun 2021, menjadi juara pertama, dan tadi CV yang dibacakan oleh Teh Najla merupakan CV yang saya kirimkan saat proses seleksi administrasi, teman-teman. Gitu. Itu adalah beberapa riwayat program literasi, edukasi, dan juga beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, saat ini saya akan memaparkan materi mengenai literasi dalam pengembangan dunia pendidikan. Bagaimana urgensi literasi ini atau pentingnya literasi ini harus hadir dalam memajukan konteks pendidikan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa pendidikan sendiri senantiasa berkembang sesuai dengan zaman untuk memenuhi kebutuhan manusia terkait intelektual, kognitif, psikologi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, saya mengutip pendapat dari Profesor Hamid Darmadi dalam bukunya Pengantar Pendidikan Era Globalisasi. Teman-teman mungkin bisa mencari bukunya juga di beberapa perpustakaan digital, platform baca digital yang legal, atau bisa mencarinya juga di toko buku dan perpustakaan. Nah, beliau mengemukakan bahwa ilmu pendidikan dalam konteks era globalisasi atau konteks era saat ini yang maju zamannya adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang memiliki metode-metode tertentu yang ilmiah. Dan ini itu fungsinya untuk pertama menyelidiki, menginvestigasi, merenungkan gejala-gejala untuk mencapai kedewasaan dalam rangka mempersiapkan generasi milenial yang berguna, bermanfaat, dan berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang 1945. Jadi kita bisa melihat nih, kenapa sih ilmu pendidikan dan pendidikan saat ini begitu penting gitu ya di era globalisasi seperti ini. Karena pendidikan juga mencakup suatu ilmu yang sistematis, di mana tujuannya sendiri bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa semata, tapi juga untuk mempersiapkan generasi milenial yang berguna, yang bermanfaat, dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi pendidikan juga senantiasa harus menciptakan para peserta didik untuk bisa memahami gejala-gejala, untuk bisa mengelola informasi yang dia dapatkan, supaya nantinya bisa diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Boleh dilanjut, Teh? Nah, tadi kita sudah membicarakan nih tentang ilmu pendidikan di era globalisasi. Era globalisasi tentu tidak pernah lepas dari abad ke-21 atau abad yang kita alami sekarang ya, waktu dari 2001 ke sana. Nah, bagaimana sih ciri-ciri abad ke-21 yang perlu kita perhatikan untuk kemudian dapat mencari tantangan dan peluang dalam ciri-ciri tersebut? Nah, yang pertama ini adalah tersedianya informasi dimanapun dan kapanpun. Maaf ya, ada salah ketik sedikit. Jadi betul teman-teman bahwa salah satu ciri abad ke-21 ini adalah kita bisa mengakses informasi dengan sangat mudah, tanpa terhalang oleh jarak, tanpa terhalang oleh waktu. Kita tidak lagi harus menunggu koran datang ke rumah, atau misalnya kita tidak harus lagi menunggu tayangan berita jam 12 siang gitu. Kita bisa menontonnya via YouTube, kita bisa melihat informasi koran lewat internet, dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, abad ke-21 juga mulai muncul dan mulai merebak implementasi penggunaan komputasi. Implementasi penggunaan komputasi ini maksudnya adalah pada saat ini media-media digital dan media-media komputer menjadi sarana yang paling utama dalam menyikapi komunikasi dan interaksi manusia, teman-teman. Nah, setelah itu, kita juga akan mampu menjangkau segala pekerjaan secara otomatisasi. Setelah tadi kita mulai merebak gitu ya kepada hal-hal yang berbau komputasi, saat ini kita mulai menjangkau pada segala pekerjaan yang otomatisasi. Cirinya apa? Ada beberapa pekerjaan yang pada abad ke-21 ini mulai tergantikan oleh mesin. Misalnya penjaga jalan tol, itu yang paling mudah kita temui sehari-hari ya. Penjaga jalan tol saat ini sudah menggunakan kartu elektronik yang tinggal ditempelkan, gerbangnya sudah membuka, dan tidak lagi memerlukan sumber daya manusia untuk menjaganya. Ini tentu menjadi sesuatu fenomena yang harus kita hadapi dan harus kita sikapi, karena mungkin di abad-abad selanjutnya itu akan teralihkan fungsi-fungsi manusia itu oleh mesin. Dan ini menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan untuk kita. Dan yang terakhir, ciri abad ke-21 ini adalah bisa dilakukan secara komunikatif dari mana saja dan kemana saja. Jadi kita untuk mengkomunikasikan
mengkomunikasikan diri dengan orang lain. Seperti saat ini kita ya bersua secara virtual itu bisa dilakukan di mana saja tanpa harus bertemu secara langsung, dan bisa dilakukan kapan saja karena lebih mudah, lebih efisien, dan juga tadi dikaitkan dengan penggunaan komputasi dan media digital. Nah, ciri-ciri abad ke-21 ini yang tadi saya paparkan itu sumbernya saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ada di website dan juga modul-modulnya, teman-teman. Boleh dilanjut ya? Nah, setelah tadi kita mencermati nih peluang dan tantangan di abad ke-21, ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana bentuknya. Sekarang kita akan fokuskan pendidikan di abad ke-21 itu seperti apa sih? Nah, pendidik dan peserta didik pada abad ke-21 ini memerlukan kecakapan yang kompleks, adaptif, fleksibel, dan terbuka untuk meningkatkan kompetensi pendidikan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena saat ini, pada abad ke-21 ini, permasalahan yang muncul semakin kompleks, heterogenitas pemikiran kita juga semakin kaya, kita bisa mencari sumber informasi dimanapun, dan kadang-kadang informasi itu kalau misalnya kita tidak mampu untuk membuka diri terhadap informasi yang bertentangan, justru akan menjadi bumerang tersendiri untuk kita. Jadi pendidikan itu harus bisa membuat peserta didik dan pendidiknya mengelola informasi secara adaptif, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Jadi fleksibel, cirinya itu harus fleksibel dan terbuka gitu, menerima kritik dan saran, menerima pembaruan, dan tidak berpikir kuno dengan mempertahankan pendapat pribadi yang mungkin saja itu keliru dan sudah ada teori-teori lanjutan untuk memperbaikinya gitu. Jadi pendidikan di abad ke-21 ini harus mempunyai ciri-ciri yang kompleks, memerlukan kecakapan yang kompleks. Nah, bagaimana sih supaya itu semua dapat diaplikasikan dalam pendidikan di Indonesia gitu ya. Yang pertama itu adalah pendidikan harus berpusat pada siswa. Saat ini kebetulan saya juga kuliah di jurusan pendidikan, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jadi sedikit banyak juga saya sudah mulai menyelami berbagai macam hal-hal terkait pendidikan, di mana pada saat ini untuk rancangan pembelajarannya sendiri atau RPP-nya sendiri, kompetensi dasar itu subjeknya harus peserta didik, teman-teman, bukan pendidik lagi. Jadi misalnya, peserta didik memahami informasi mengenai cerita pendek, bukan lagi pendidik mengajarkan cerita pendek kepada peserta didiknya. Bukan lagi seperti itu, tapi kompetensi dasar dari RPP-nya sendiri itu sudah berpusat kepada siswa. Jadi segala macam proses pembelajaran itu harus kita arahkan kepada siswa. Kenapa? Agar siswa itu mampu mencari dan mengelola informasi dengan guru sebagai mediatornya. Jadi guru itu tidak hanya berfungsi sebagai pengajar lagi nih sekarang, tapi juga sebagai partner, sebagai sahabat, sebagai mediator untuk para peserta didik mencapai informasi yang lebih terbuka. Karena kalau misalnya kita terpusat ke pendidik, barangkali pendidikan hanya satu, sedangkan peserta didiknya banyak. Mungkin saja pemikirannya nanti jadi kaku, hanya mengarah ke satu orang. Tapi kalau misalnya kita mengarah ke peserta didik, kita akan membuka inovasi dan gagasan mereka seluas-luasnya supaya mereka bisa juga memaparkan apa yang mereka ingin paparkan dan apa yang ingin mereka gagas. Selanjutnya adalah penggunaan media dan bahan ajar yang lebih kompleks dan terpadu. Jadi pada saat ini, guru tidak hanya semata-mata mengajar di depan kelas, ceramah, tanya jawab, tapi juga perlu melakukan inovasi-inovasi ini, teman-teman. Salah satunya adalah dengan menggunakan media. Nah, pengelolaan dan kecakapan dalam mengelola media juga itu merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam literasi. Mungkin nanti akan kita bahas di topik selanjutnya ya. Nah, di sini guru itu harus mampu memilah dan memilih informasi bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Karena apa? Karena mungkin kebutuhan siswa di daerah pesisir dengan kebutuhan siswa di daerah pegunungan, pengalaman peserta didik di daerah pesisir dan pengalaman peserta didik di daerah pegunungan itu berbeda. Jadi guru itu harus bisa menempatkan sumber bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik agar sejalan dan juga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dunia harus bisa dipersiapkan oleh pendidikan. Kita tahu bahwa saat ini dunia itu sudah kaya sekali dengan media digital, seolah-olah manusia itu sudah tidak lagi dibutuhkan banyak ya untuk bekerja. Kita tahu bahwa angka pengangguran di angka strata 1 dan lulusan SMA itu begitu banyak, teman-teman ya. Begitu banyak,
Dan ini yang harus disikapi, bahwa pendidikan itu memang tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi juga harus kita perhatikan bagaimana kebutuhan dunia ini supaya kecerdasan para generasi bangsa ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan sosial, kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Boleh dilanjut, Teh? Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pendidikan. Sekarang kita kaitkan literasi dan pendidikan. Kenapa sih literasi itu diperlukan ya dalam dunia pendidikan? Sebetulnya tadi ketika kita melihat bagaimana sih pendidikan di abad ke-21, kebutuhannya seperti apa, pasti akan langsung terpikirkan, oh iya, ada banyak sekali topik-topik yang selaras dengan apa yang diperhatikan oleh literasi itu sendiri. Nah, kemampuan literasi ini memang sangat diperlukan dalam konteks pendidikan. Bisa untuk menjadi landasan, bisa untuk menjadi pelaksanaan, pengembangan, atau bahkan tindak lanjut dari segala proses pembelajaran. Literasi ini merupakan kemahiran dalam memahami, mengelola, dan menyentuh nilai-nilai esensial dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi saat ini literasi itu fokusnya bukan hanya kepada ranah baca semata, bukan hanya kita bisa membaca dan itu membuat kita menjadi manusia yang sangat literat gitu, tidak teman-teman. Tapi literasi juga berfokus pada bagaimana masyarakat supaya memahami apa yang harus ia baca, bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah ia baca, bukan hanya dalam satu konteks kehidupan, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita lihat ada apa aja sih di slide berikutnya. Boleh dilanjut, Teh? Nah, dari Kemendikbud sendiri, itu sudah menggagas 6 jenis literasi dasar, di mana literasi ini sudah merambah ke berbagai bidang dan disesuaikan dengan kebutuhan serta peluang dan tantangan dari abad ke-21 ini. Saya ambil pematerian dari literasi ini khususnya dari modul GLN Kemendikbud, ya, Gerakan Literasi Nasional, yang masing-masing jenis literasinya ini sudah ada modulnya sendiri, teman-teman. Bisa dicek di websitenya Kemendikbud yang asli ya, supaya dapat diunduh secara gratis dan juga dapat dibaca, dipahami indikator-indikator pelaksananya, serta konsep kegiatannya lebih lanjut. Tapi kita akan bahas juga saat hari ini. Nah, yang pertama itu ada literasi baca tulis. Yang kedua ada literasi numerasi. Yang ketiga ada literasi digital. Yang keempat ada literasi sains. Yang kelima ada literasi finansial. Dan yang terakhir ada literasi kewargaan dan kebudayaan. Bagaimana sih keenam literasi dasar ini dapat membantu memajukan dan juga melaksanakan program pendidikan di Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Boleh lanjut, Teh? Nah, dari literasi yang dasar yang memang sangat dasar untuk bisa memahami literasi-literasi selanjutnya gitu ya. Ada literasi baca tulis. Konteks dari literasi baca tulis saat ini itu bukan hanya mengacu kepada bagaimana kita mengeja huruf A, B, C, D, E, lalu merangkainya menjadi suatu kata, menjadi kalimat, dan menjadi wacana, tapi juga bagaimana kita mampu memilah dan memilih bagaimana metode bacaan yang sesuai dengan jenis bacaannya. Misalnya kita ingin membaca sebuah novel, tidak mungkin kita membacakan novel dengan teknik bersuara atau teknik baca nyaring gitu ya, tidak mungkin. Tapi kalau misalnya kita ingin membacakan dongeng kepada anak-anak sebelum tidur, itu sangat diajarkan untuk melakukan membaca dengan suara yang nyaring gitu. Jadi literasi baca tulis ini adalah bagaimana upaya kita untuk mampu menerapkan kebutuhan kita, atau misalnya kita mampu membaca sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita dan menggunakan media atau metode bacaan yang tepat. Misalnya kita ingin membaca sesuatu secara lebih efisien, bisa kita gunakan media gawai. Tapi kalau misalnya kita ingin membaca secara cetak dan lebih kompleks sesuai dengan edisinya, mungkin kita bisa membaca di koran dan majalah gitu, teman-teman. Nah, di literasi baca tulis sendiri, ini ada 5 prinsip pengembangan. Yang pertama itu adalah keutuhan dan kemenyeluruhan atau holistik. Di mana keutuhan itu adalah literasi baca tulis ini harus bersifat utuh gitu ya. Jadi mencakup berbagai hal, mencakup berbagai aspek kehidupan. Di mana memang semua bidang ilmu pengetahuan tentu saja memerlukan sumber bacaan yang valid ya. Disinilah literasi baca tulis bekerja. Ia harus mampu utuh dan menyeluruh dan menyentuh berbagai aspek atau sendi-sendi kehidupan di berbagai bidang. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang
budaya misalnya, dan itu harus diterapkan. Pada bidang pendidikan sendiri, literasi baca tulis tentu sangatlah penting karena anak-anak dapat memahami informasi ketika dia sudah membaca buku, ketika dia sudah mampu mengeja, dan mereka akan menjadi cerdas ketika mereka memahami gagasan dalam buku tersebut. Jadi baca tulis di sini utuh dan menyeluruh itu harus bisa merangkul berbagai kebutuhan dan aspek kehidupan, khususnya di dunia pendidikan di mana peserta didik juga memiliki minat yang berbeda-beda, dan pendidik atau pendidikan harus mewadahi dan memfasilitasi itu supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Lalu yang kedua ada keterpaduan atau terintegrasi. Nah, seperti tadi, literasi baca tulis juga harus terpadu nih. Saat ini atau di topik ini terpadunya itu adalah harus terpadu terhadap literasi lainnya. Karena mau tidak mau literasi baca tulis memang menjadi landasan dari literasi-literasi selanjutnya yang akan kita bahas. Dan yang ketiga ada keberlanjutan atau sustainabilitas, di mana literasi baca tulis ini harus terus berlanjut sesuai dengan zaman. Misalnya pada saat dulu tahun 1960-an mungkin saja fokus pemerintah adalah untuk memberantas buta aksara, di mana fokus literasi baca tulisnya itu adalah untuk mengeja huruf-huruf menjadi kata gitu. Tapi karena sekarang hanya sedikit sekali yang tidak bisa membaca gitu ya, maka literasi baca tulis ini harus berlanjut. Kedepannya juga harus begitu, harus terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan juga urgensi zaman. Selanjutnya ada kontekstualitas, di mana literasi baca tulis ini juga harus sesuai dengan konteks, di mana literasi ini harus diterapkan sesuai dengan tadi kondisi dan situasi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi pada konteks-konteks tertentu, literasi baca tulis seperti apa nih yang kira-kira dibutuhkan? Apakah literasi membaca dengan membaca keseluruhankah? Apakah literasi membaca dengan membaca gagasan utamanya sajakah? Atau misalnya tentang menulis. Kontekstualitas ini berarti misalnya saat ini yang sedang hangat atau misalnya yang sedang urgent untuk dituliskan itu apa sih? Kita bisa menggunakan literasi baca tulis pada konteks-konteks tersebut. Dan yang terakhir ada responsif terhadap kearifan lokal. Jadi literasi baca tulis juga senantiasa harus menjunjung tinggi kearifan lokal. Kita bisa menyisipkan budaya-budaya kita, nilai-nilai dan norma-norma budaya Indonesia dalam literasi baca tulis. Misalnya kita membaca buku tentang budaya atau novel-novel yang ada kaitannya dengan budaya gitu. Tidak harus secara khusus merujuk ke novel lokal, tapi mungkin untuk novel-novel yang menyentuh nilai atau norma kehidupan juga itu bisa dimasukkan ke dalam makna responsif terhadap kearifan lokal. Gitu teman-teman, untuk literasi baca tulis. Dan untuk pendidikan sendiri, tentu literasi baca tulis ini juga harus memperhatikan kesesuaian terhadap kognitif atau pengembangan kognitif dan psikologi siswa. Jadi bagaimana literasi baca tulis ini membedakan bahan bacaan dan bahan tulisan dari kelas 1 itu berbeda dengan kelas 2. Kelas 2 berbeda dengan kelas 3. SD berbeda dengan SMP, SMP berbeda dengan SMA, dan selanjutnya supaya literasi baca tulis ini itu berkembang untuk mengembangkan kognitif merekanya juga. Jadi tidak hanya menghiasi pendidikan, tapi juga memajukan pendidikan itu sendiri. Nah, boleh dilanjut ya? Nah, selanjutnya ada literasi numerasi. Nah, teman-teman, setelah tadi kita berbicara tentang ejaan, huruf, atau kata gitu ya, baca tulis, ya esensinya seperti itu. Sekarang kita akan berbicara tentang literasi numerasi. Literasi numerasi itu apa sih? Nah, literasi numerasi itu seringkali dikaitkan dengan kecakapan terhadap matematika ya, di mana anak-anak akan banyak sekali yang dianggap pintar ketika mereka sudah menguasai ilmu matematika. Tapi pada konteks literasi numerasi itu berbeda hakikatnya dengan matematika murni. Literasi numerasi ini adalah suatu bentuk kecakapan. Kecakapan yang seperti apa sih? Yang pertama adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis sehari-hari. Misalnya seperti apa? Literasi numerasi ini sangat penting ketika saat ini lebaran, banyak diskon 20%. Nah, diharapkan masyarakat itu bisa melihat kalau harganya 90.000, diskon 20%, jadinya berapa ya? Nanti yang harus saya bayar, apakah cukup dengan uang yang saya miliki? Gitu. Mudahnya seperti itu gitu ya, literasi numerasi itu. Dan yang kedua adalah menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, itu data, grafik,
tabel dan sebagainya gitu ya, lalu diinterpretasikan dalam penganalisisan guna mencari kesimpulan dan mengambil keputusan. Misalnya seperti apa? Literasi numerasi ini sangat penting dipaparkan atau diberdayakan di era masyarakat digital ini pada saat pandemi seperti ini. Ketika kita melihat data grafik dari COVID-19, otomatis kita harus mengetahui nih, kalau misalnya datanya ada lambang naik seperti ini, berarti datanya itu naik. Ciri-cirinya apa ya kalau misalnya pasiennya naik? Oh, berarti ciri-cirinya adalah sudah banyak yang terpapar. Atau apa sih yang harus kita lakukan ketika data atau grafik dari pasien COVID-19 itu naik? Yang pertama adalah harus menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rajin, memakan makanan yang sehat, minum nutrisi, vitamin C, dan lain sebagainya. Dan itu sangat diperlukan, gitu. Bukan hanya dalam konteks grafik, tapi juga tabel. Misalnya, di era pendidikan gitu ya, seorang pendidik itu harus bisa menilai performansi peserta didik itu dalam bentuk tabel sikap, misalnya seperti itu. Dan itu juga harus dipahami oleh siswa. Kalau misalnya siswa tidak paham, bagaimana membaca satu tabel, atau misalnya satu tabel dengan tabel yang lain itu bagaimana, mereka tidak akan paham maksud dari penilaian itu. Ada angka A, oh ini angka A, angka A-nya di mana ya? Kan nanti mereka bingung mana yang harus mereka perbaiki, mana yang tidak bisa mana yang bisa mereka perbaiki dan mana yang harus mereka tingkatkan, itu harus mereka pahami dalam bentuk-bentuk tabel atau grafik seperti itu. Tentunya juga ini sangat berkaitan dengan buku ajar ya. Buku ajar sekarang juga harus mengoptimalkan ilustrasi, jadi mereka juga harus bisa membaca berbagai macam perhitungan dalam bentuk data, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Dan itu ada dalam literasi numerasi. Oleh sebab itu, ruang lingkup dari literasi numerasi sendiri ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada bilangan, tentu saja ya bilangan. Yang kedua ada geometri dan pengukuran. Lalu ada pengolahan data. Dan yang terakhir ada operasi dan perhitungan. Di mana keempat ruang lingkup ini harus bisa digunakan dan diaplikasikan minimal sesederhana mungkin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh lah, misalnya untuk ketika mereka ingin belanja gitu ya. Mereka harus menggunakan operasi dan perhitungan yang tepat. Jangan sampai mereka mudah dibohongi karena mereka tidak melek dengan literasi numerasi. Dan juga terkait pengolahan data gitu. Bagaimana cara mereka untuk mengolah data, untuk memahami soal-soal yang ada datanya dan bisa menjawabnya dengan benar, untuk bisa merangkum sesuatu, untuk bisa menyimpulkan segala bentuk kejadian dan bahan ajar yang mereka baca, itu jelas harus menggunakan literasi numerasi yang tepat. Gitu. Selanjutnya, Pak. Nah, sekarang ada literasi digital. Tadi sudah ada literasi baca tulis, literasi numerasi, dan sekarang literasi yang sangat-sangat dibutuhkan pada masa ini ya, literasi digital. Tentu saja literasi digital ini merupakan suatu hal yang menjawab keresahan berbagai pihak terhadap munculnya media-media sekarang ya, media konvergensi media seperti televisi, radio digital, dan lain-lain. Entah itu ada juga media sosial, website, dan lain-lain gitu. Literasi digital itu berusaha untuk menjawab keresahan dengan sesuatu yang bisa membuat digital itu memiliki kecakapan khusus, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh para penggunanya, khususnya para peserta didik nih. Kebetulan kan peserta didik usianya itu usia-usia yang sedang berambisi ya, usia-usia yang sangat ingin mencari tahu segala sesuatu, usia-usia yang keras kepala, dan tentunya wadah dari media sosial dan media digital ini itu memperluas jangkauan mereka. Sehingga kalau mereka tidak dibekali kontrolisasi yang tepat, mereka akan kehilangan arah, mengambang, dan mungkin bisa saja tersesat di dunia maya yang begitu gampang gitu ya, begitu tidak ada landasan utamanya. Dan itu harus pendidik siapkan supaya pendidikan ini juga bisa menjangkau kehidupan mereka bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Nah, menurut Douglas, ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, dan sekaligus ini juga dapat dikembangkan untuk pendidikan saat ini. Yang pertama ada kultural, di mana kultural sendiri itu adalah menempatkan literasi digital sesuai dengan kesiapan atau kultur masyarakatnya itu. Mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kultur masyarakat Indonesia adalah kultur timur, di mana sangat menjunjung tinggi adat sopan santun, gotong royong, ya, ramah tamah, dan lain-lain. Jadi literasi digital itu adalah bagaimana caranya supaya para
para peserta didik dan masyarakat menggunakan media digital tanpa harus mengikis nilai-nilai kultural yang mereka punya. Jadi sopan santun itu, gotong royong itu tetap bisa kita aplikasikan melalui media digital dengan literasi digital, yaitu bagaimana kita memahami potensi dari budaya-budaya dan nilai-nilai dari budaya itu sendiri untuk digunakan dalam media sosial atau media digital. Misalnya, kita terkenal sebagai suatu masyarakat yang ramah tamah gitu ya. Nah, bagaimana sih supaya nilai kultural ramah tamah itu digunakan dalam media digital? Nah, bisa kita gunakan untuk mengomentari orang lain di media sosial, itu menggunakan bahasa yang santun, kalau mengkritik dengan kritikan yang jelas, dengan solusi yang tepat, tidak menghina orang lain sembarangan, tidak berkata yang provokasi dan menimbulkan isu sara gitu ya. Karena jelas saja kalau misalnya kita tidak menguasai literasi digital, kita akan mudah terbawa arus, kita bisa saja menyebarkan isu-isu nilai-nilai atau informasi kultural yang menjelekkan budaya lain, kita juga bisa terprovokasi lalu membalas menjelek-jelekan budaya lain, itu sangat tidak sesuai dengan kultur kita gitu ya. Nah, lalu literasi digital juga harus bisa melihat budaya masyarakat di berbagai geografis gitu ya. Kalau misalnya di pegunungan, tadi di pesisir, kebutuhannya seperti apa sih? Literasi digital itu mengupayakan agar media digital bisa membantu untuk menghidupi masyarakat dan peserta didik di sana sesuai dengan konteks kehidupan yang mereka punya. Dan selanjutnya, yang kedua ada kognitif. Tentu saja, literasi digital harus bisa mengarahkan peserta didik untuk menambah wawasan, untuk menambah informasi, untuk menambah intelektualitas, dengan cara mencari berbagai macam sumber bacaan yang valid. Jadi literasi digital itu sekaligus memuat literasi informasi dan literasi media. Jadi bagaimana supaya peserta didik ini dapat memilih media yang tepat, dapat memilih informasi yang tepat, serta memilah mana sih yang harus mereka terima, mana yang mereka harus tolak, mana yang mereka bisa aplikasikan, mana yang harus mereka simpan sendirian. Yang ketiga, ada konstruktif. Jadi literasi digital itu harus bisa membangun potensi dan juga membangun kesejahteraan dari peserta didik dan masyarakat. Literasi digital itu harus senantiasa mengkonstruksi, nah itu mengkonstruksi pemahaman peserta didik, mengkonstruksi kehidupannya supaya lebih terarah dan lebih sesuai dengan zaman, tapi juga bisa terus menempa diri untuk meningkatkan potensinya, atau kepada masyarakat juga membangun suatu inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan supaya digital ini juga bisa membantu kesejahteraan mereka. Yang keempat, ada komunikatif. Literasi digital juga harus mewadahi interaksi masyarakat, sehingga komunikatif di sini itu bukan hanya sebatas berbalas pesan, tapi juga menukarkan ide atau pendapat untuk berkolaborasi membuat sesuatu yang mungkin berdampak kepada masyarakat, untuk seperti kita saat ini berkomunikasi, untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah relasi, dan sebagainya. Literasi digital harus mewadahi itu agar peserta didik pada wilayah pendidikan gitu ya, agar peserta didik itu tidak hanya terpaku pemikirannya kepada daerahnya saja. Mereka bisa berkomunikasi dengan peserta didik di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri untuk bertukar gagasan. Jadi mereka nanti punya ide yang lebih kreatif. Sebagai suatu calon penerus bangsa, mereka sudah punya bekal nih untuk melihat sesuatu yang potensial dan juga berhak dicontoh dari relasi mereka dengan orang lain melalui komunikasi di literasi digital. Gitu. Lalu yang kelima, ada kepercayaan diri. Literasi digital itu harus bisa meningkatkan kepercayaan diri. Untuk orang-orang yang tidak terlalu percaya diri ya, misalnya nih, untuk peserta didik yang tidak terlalu percaya diri, mempresentasikan sesuatu secara umum di depan banyak orang, mereka mungkin bisa membuat video dan membuat YouTube tentang konten edukasi untuk menceritakan pengalaman mereka terkait pendidikan, untuk menceritakan apa yang mereka ketahui atau informasi yang mereka dapatkan gitu. Jadi kepercayaan diri ini juga harus dipupuk dalam literasi digital. Gunanya adalah agar masyarakat dan peserta didik di Indonesia itu tidak kuper ya, tidak kurang pergaulan, tapi menjadi masyarakat yang percaya diri, yang bisa berkomunikasi dengan siapapun, yang pandai untuk mengemukakan gagasan dan idenya. Supaya apa? Supaya apa yang ia pikirkan itu bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Dan yang keenam, ada kreatif.
literasi digital juga harus memuat suatu kreativitas, di mana saat ini juga banyak sekali platform-platform digital untuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi kreatif di sini bukan hanya memunculkan sesuatu pembaruan, tapi bagaimana juga untuk memperbarui kompetensi kita sebagai seorang manusia yang harus terus maju, harus terus berganti sesuai dengan zaman, dan harus terus meningkat. Dan yang ketujuh ada kritis. Literasi digital itu harus sekaligus mencakup bagaimana supaya kita kritis menyikapi pengelolaan media digital. Kita harus kritis memilih tontonan, kita harus kritis memilih mana hal yang kita tonton itu yang perlu kita contoh dan yang tidak. Kita harus mampu memilih bagaimana supaya kita bisa mencari media yang tepat agar kita mampu bersikap kritis terhadap informasi itu sendiri. Dan yang kedelapan itu adalah kita harus bertanggung jawab secara sosial. Kita menyadari bahwa literasi digital ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa mencela diri kita sendiri dengan berkomentar buruk di media sosial, dengan menghina orang lain secara digital, gitu ya, dengan menghack orang lain misalnya dan mencemarkan nama baiknya secara digital. Kita tidak bisa seperti itu, karena dalam literasi digital kita juga punya bertanggung jawab secara utuh secara sosial. Dan ini sangat penting sekali untuk kita beritahukan kepada para peserta didik untuk kita terapkan dalam pendidikan, karena kalau tidak seperti itu, esensi bahwa masyarakat Indonesia itu adalah netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara dan di dunia itu bisa hilang. Karena peserta didiklah, generasi muda lah yang bisa menggerakkan hal itu. Karena mereka adalah pengguna terbanyak media sosial dan platform digital secara keseluruhan di Indonesia itu ada di usia produktif. Jadi pendidikan juga harus mampu mencapai anak-anak supaya dapat memanfaatkan dan mengelola media digitalnya dengan baik. Selanjutnya, selanjutnya ada literasi sains. Ini tentunya akan sangat berkaitan erat dengan pendidikan, karena pendidikan saat ini tadinya berpusat kepada siswa, otomatis mereka itu harus dibekali pengetahuan dan kecakapan untuk mampu mengidentifikasikan sesuatu secara ilmiah, mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, entah itu fenomena alam atau sosial ya, dan juga mengambil kesimpulan dari fenomena itu berdasarkan fakta. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak mudah termakan hoax, supaya mereka tidak mudah menyebarkan informasi yang palsu dan terjerumus kepada ilmu pengetahuan yang sebetulnya tidak valid. Gitu. Nah, mereka itu harus memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi itu dapat membentuk lingkungan alam, intelektual, dan juga budaya, serta kemauan untuk terlibat pada isu-isu yang berkaitan dengan sains. Jadi sekarang itu ada metode pembelajaran scientifical kan ya, di mana para peserta didik itu harus mencari sesuatu permasalahan atau fenomena untuk kemudian dikaji secara ilmiah. Jadi mereka tidak asal mengambil informasi dari blog gitu ya, dari website yang tidak resmi. Itu harus diminimalisir karena mereka harus dibekali ilmu pengetahuan yang valid supaya apa yang mereka dapatkan itu mereka bisa gunakan secara bijak dan juga baik. Supaya apa yang mereka dapatkan itu bisa diaplikasikan secara tepat fungsi, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan lain-lain gitu. Harus secara ilmiah karena apa? Karena kalau tidak secara ilmiah, itu para peserta didik akan termakan oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Para peserta didik itu menjadi suatu sasaran empuk ya bagi beberapa oknum untuk menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga kultur kita sebagai orang Indonesia. Dan itu harus dicegah betul oleh pendidikan. Jadi pendidikan harus menerapkan literasi sains ini sebaik mungkin, bukan hanya di mata pelajaran IPA, tapi di seluruh mata pelajaran. Bahasa Indonesia, pendidikan olahraga, IPS, terus apalagi sejarah, itu harus dikaji lagi bagaimana supaya literasi sains ini diterapkan secara betul agar para siswa dan para peserta didik dari TK sampai perguruan tinggi itu dapat mengelola sesuatu secara ilmiah sesuai dengan kecakapan kognitif
psikologi mereka. Terkait dana, aset, dan juga keuangan gitu. Di sekolah sendiri kan kita sudah kenal yang namanya koperasi. Tapi bagaimana sih supaya koperasi itu tidak hanya jadi akses jual beli semata, tapi menjadi suatu pembelajaran bagi siswa, dan itu bisa digunakan dengan literasi finansial. Bagaimana sih ruang lingkup literasi finansial itu? Nah, literasi finansial itu pada pengertiannya juga harus mencakup pengertian transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya. Jadi, para peserta didik itu tidak hanya diperkenalkan bagaimana cara membeli dan menjual, tapi juga bagaimana sih transaksinya, transaksi secara digital yang tepat seperti apa supaya tidak dibohongi gitu ya, supaya tidak tertipu. Transaksi di ATM itu seperti apa sih supaya aman dan juga tidak menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang jahat. Gitu. Transaksi yang langsung itu seperti apa sih yang baiknya, etikanya seperti apa, praktiknya seperti apa, supaya transaksi ekonomi ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan mereka itu tidak salah dalam menerapkan praktiknya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah pengenalan sumber daya ekonomi, entah itu sumber daya alam atau sumber daya manusia. Jadi, para peserta didik itu harus diperkenalkan bagaimana sih sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber daya ekonomi, gitu. Apa saja yang boleh dijual, apa saja sih, apa yang boleh didaur ulang, apa saja sih, apa saja yang harus dipertahankan dan tidak boleh dirusak demi ekonomi gitu. Misalnya hutan ya, hutan tidak boleh dirusak semata-mata untuk mencapai keuntungan, tapi harus diberdayakan supaya hutan itu tetap memfasilitasi kita makhluk hidup untuk bernafas, misalnya seperti itu ya. Jadi literasi finansial itu mencakup berbagai aspek, berbagai keuntungan yang bukan hanya konteksnya itu keuangan, tapi juga sosial juga. Nah, selanjutnya ada pengenalan konsep belanja sebagai kebutuhan dasar. Jadi peserta, bagaimana sih supaya masyarakat kita itu tidak konsumtif gitu, itu harus dimulai dari pendidikannya terlebih dahulu. Bagaimana pendidikan mengajarkan kepada para siswa untuk menentukan skala prioritas, menentukan moderasi yang tepat, menentukan ilmu konsumen yang diharapkan seperti apa. Gitu. Jadi mereka, para peserta didik itu mulai terlatih untuk memilah barang yang mereka perlukan dan yang mereka inginkan, mana sesuatu yang harus segera mereka beli, mana sesuatu yang ini mah nanti aja deh belinya karena belum terlalu butuh. Bagaimana sih ilmu konsumen yang tepat, bagaimana cara menghitung pemasukan dan pengeluaran yang bijak gitu ya, untuk konsep belanja ini seperti apa, itu harus diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada pengenalan konsep menyimpan dan dalam terminologi tradisional dan modern. Bagaimana supaya pendidik itu diperkenalkan untuk menyimpan aset, uang, atau barang berharga mereka secara tradisional atau modern. Secara tradisional apakah itu dengan menyimpannya sendiri gitu ya, atau secara modern menyimpannya sebagai uang digital, menyimpannya di mobile banking, dan bagaimana sih mengatur itu semua agar tertata rapi supaya kita tidak boros dalam penyimpanan itu. Teknik untuk mengecek sesuatu atau mengecek dana yang kita punya itu seperti apa gitu. Jadi para peserta didik itu sudah mulai diarahkan untuk menyimpan dan menjaga apa yang mereka punya supaya nanti ketika mereka dewasa mereka tidak sembrono dalam mengambil keputusan khususnya terkait finansial. Nah, yang kelima ada pengenalan konsep berbagi dengan berbasis kepada kearifan lokal, ajaran agama, dan negara. Jadi literasi finansial ini juga semata-mata bukan hanya bagaimana cara kita mendapatkan, menyimpan, dan menggunakan uang, tapi bagaimana kita membagikan uang kita kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada lembaga yang membutuhkan, kepada situasi yang membutuhkan. Jadi dana yang kita gunakan ini dapat berdampak juga terhadap kesejahteraan sosial, kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Tentunya hal ini sesuai ya dengan konteks kita sebagai masyarakat yang gotong royong, yang beragama, karena setiap agama pasti memiliki ajaran untuk berbagi kepada sesama. Dan yang terakhir ada pengenalan konsep mengenai praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Jadi para peserta didik itu harus diarahkan agar tidak mudah diiming-imingi keuntungan yang besar. Mereka tidak mudah untuk menyimpan modal pada
bodong misalnya, atau mereka tidak mudah untuk berbisnis dengan orang-orang yang tidak atau belum mereka kenal dengan baik, gitu. Takutnya kan ditipu ya, atau misalnya uangnya diambil, barangnya tidak datang. Bagaimana supaya para peserta didik itu bisa mengupgrade dirinya, menginovasikan produk atau usahanya secara baik dan bijak, secara jujur, dan menghindari kejahatan finansial, itu juga harus dilakukan dalam konteks dunia pendidikan. Selanjutnya deh. Nah, ini harusnya literasi kewargaan dan kebudayaan ya, mungkin ada salah ketik. Nah, ini yang terakhir ada literasi kewargaan dan kebudayaan. Tentunya pada era pendidikan saat ini, kewargaan dan kebudayaan harus sangat dilekatkan. Karena kalau tidak, para pendidik dan peserta didik itu bisa kehilangan arah untuk mengajarkan norma-norma sosial. Sehingga para peserta didik nantinya akan merasa kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya, yang bertoleransi, dan yang memiliki nilai-nilai yang bijak gitu ya dalam kehidupan. Bagaimana sih prinsip dasar literasi kewargaan dan kebudayaan yang dapat diterapkan dalam ranah pendidikan? Yang pertama itu adalah budaya dijadikan sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Jadi pada saat pendidikan, dalam menggunakan bahasa dan berperilaku itu harus serta-merta menjunjung tinggi budayanya. Misalnya kita menggunakan bahasa yang sopan santun, atau kalau boleh bisa kita gunakan bahasa daerah. Kita berperilaku sesuai dengan norma-norma yang kita punya. Misalnya di Jawa dan Sunda itu menunjuk dengan jempol gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kesenian sebagai produk budaya. Nah tentunya peserta didik ya ada mata pelajaran seni budaya nih. Bagaimana supaya seni budaya itu bukan hanya jadi ajang hiburan semata, tapi juga untuk memproduksi budaya-budaya dan juga intensitas atau atensi mereka para peserta didik terhadap budaya, sehingga mereka bisa melihat budaya kita itu keren loh, karena kita diajarkan untuk menghargai budaya kita, untuk bekerja, untuk bermain dengan budaya kita sendiri itu secara inovatif dan kreatif, dan itu harus diarahkan dengan betul oleh pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada kewargaan yang multikultural dan partisipatif. Jadi pada literasi kewargaan dan kebudayaan ini, bagaimana caranya supaya peserta didik menyadari bahwa mereka hidup di negara yang multikultural, di negara yang heterogen budayanya. Jadi mereka bisa saling bertoleransi, bisa saling menghargai satu sama lain, serta berpartisipasi aktif dalam setiap kolaborasi dan juga event-event atau kegiatan-kegiatan kebudayaan. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada nasionalisme. Tentunya ini harus dipupuk betul-betul dalam sistem pendidikan di Indonesia agar para peserta didik itu gunanya untuk peserta didik mencapai kecerdasan itu adalah untuk meningkatkan nasionalisme atau meningkatkan kebajuan nasional supaya apa yang mereka punya itu bisa berdampak baik kepada bangsa dan kepada negara ini. Lalu yang kelima ada inklusivitas, yaitu harus terinklusi secara sosial. Bagaimana literasi kewargaan dan kebudayaan ini diterapkan secara betul dalam konteks ranah sosialisasi masyarakat dan interaksinya. Dan yang keenam adalah pengalaman langsung. Jadi literasi kewargaan dan kebudayaan itu harus memberikan pengalaman langsung kepada para peserta didik. Bagaimana sih budaya di sini? Kita bisa melakukan studi tour atau melakukan praktik, gitu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang budayanya kita sasar. Misalnya sekolah saya ingin mengetahui kebudayaan di Papua, itu boleh sekali dengan berkomunikasi dengan orang-orang Papua langsung, dengan mempertunjukkan musik atau tarian khas Papuanya, gitu. Jadi memberikan pengalaman yang utuh kepada peserta didik dan pendidikan. Selanjutnya, nah, literasi ini adalah solusi dalam pendidikan ya. Seperti yang tadi literasi keenam jenis literasi itu berupaya untuk menerima tantangan dari ciri-ciri abad ke-21 supaya para peserta didik itu mampu beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan baik. Selanjutnya teh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait urgensi literasi gitu ya, penerapan dan juga pentingnya literasi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dan bahwa sejatinya pendidikan itu bukan hanya perlu mendewasakan peserta didik, tapi perlu mendewasakan diri untuk bisa terus mendidik dan membuat kita terdidik. Begitu Teh Najla pematerian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan, barangkali ada pertanyaan
pertanyaan, boleh sekali kita diskusikan bersama. Karena literasi dan pendidikan juga adalah kebutuhan kita bersama. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kalia atas pemaparan materinya yang begitu bermanfaat tentunya ya. Jadi tadi dari yang sudah saya dengarkan juga bahwa literasi itu tadi ada 6 kelompok, ada 6 literasi. Itu yang pertama ada baca tulis, numerasi, digital, sains, finansial, kewarganegaraan, serta kebudayaan. Dan di akhir kesimpulannya adalah literasi merupakan solusi dalam pendidikan, seperti itu ya Teh Lia. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi selanjutnya ini merupakan sesi tanya jawab yang pertama akan dibuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang dikirimkan melalui saya dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ada dari Dwi Setio Marianti, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pertanyaannya, dengan melihat mirisnya pendidikan saat ini dalam pembelajaran daring, khususnya anak sekolah dasar yang lebih candu terhadap gadget daripada membaca buku untuk menambah wawasan, untuk itu bagaimana cara mengatasi rendahnya literasi anak didik dan urgensi kebijakan inovatif seperti apa yang harus dilakukan agar anak didik memiliki minat untuk membaca? Boleh dijawab, Teh. Baik, terima kasih Teh Dwi ya atas pertanyaannya. Ya memang betul bahwa tantangan pendidikan saat ini juga adalah berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ya. Karena mungkin kita sering nih Zoom, kameranya dimatikan, kita ya main media sosial ya. Apalagi anak-anak yang memang atensinya itu adalah untuk bermain. Ketika mereka tidak punya wadah untuk berinteraksi dan bermain dengan lingkungannya, mereka akan mencari wadah lain, yaitu dengan bermain video game, gitu ya. Video permainan di gawai atau komputernya masing-masing. Nah, bagaimana sih menyikapi hal itu? Yang pertama, tentunya kita harus gunakan dengan betul literasi digital. Kita mungkin tidak harus selalu mengarahkan anak untuk langsung membaca buku gitu ya. Kita bisa memilih video game mana sih yang bermanfaat yang bisa mereka mainkan di media sosial, di game, di gawai atau di komputernya. Supaya ketika mereka bermain video game, itu mereka tidak hanya terhibur tapi teredukasi juga gitu. Nah, yang kedua, ketika mereka misalnya sudah memiliki rasa keingintahuan yang besar untuk mencari sesuatu, kita bisa arahkan untuk mereka membaca perpustakaan digital. Sekarang sudah banyak ya perpustakaan digital yang bisa diakses secara gratis melalui gawai atau komputer. Salah satunya adalah Candil nih. Candil itu bukan makanan ya teman-teman, maaf ini belum buka tapi sudah membicarakan nama makanan. Candil ini adalah singkatan atau akronim dari Macadina Digital Library. Ini adalah perpustakaan digital yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan bisa diunduh serta ada tersedia banyak sekali pustaka anak yang betul-betul bergambar, betul-betul berilustrasi, ada fitur-fitur yang bisa membuat mereka coret-coret gitu ya di bukunya dan bisa dihapus, ada untuk stabilonya supaya mereka bisa melihat mana ya gagasan utamanya atau tokoh dari cerita ini siapa ya gitu. Itu bisa dilakukan secara lebih menyenangkan ya. Jadi membaca itu harus kita optimalkan supaya anak-anak tidak merasa membaca itu jenuh, membosankan, tapi mereka bisa berkreativitas, mereka bisa bermain dengan bahan bacaan itu. Nah, ketika mereka sudah memiliki minat dengan bacaan, kita bisa memperkenalkannya juga kepada buku-buku cetak. Kita bisa menambah wawasan mereka dengan membaca majalah, dengan novel-novel anak, dengan buku-buku ensiklopedia anak, misalnya seperti itu. Jadi kita harus melihat betul nih cara yang tepat gitu, karena tidak semua anak bisa langsung diarahkan untuk membaca buku. Mereka harus ditemani dulu, mereka harus dibimbing dulu supaya mereka nyaman dengan kehadiran kita, supaya mereka juga nyaman dengan kehadiran mereka sendiri. Jadi mereka tidak asing, karena mungkin mereka banyak sekali bermain video game karena merasa tidak ada kerjaan, gitu. Tidak ada yang harus dicari tahu, tidak ada yang membuat penasaran. Jadi udahlah main game aja seru. Gitu. Kita harus ubah bahwa yang seru itu bukan cuma main video
game loh, bisa juga membaca. Kita bisa menggunakan bahan bacaan untuk bermain juga, misalnya teka-teki. Saya pernah nih dengan adik-adik saya di rumah ya, dengan keponakan dan juga sepupu, supaya mereka membaca, saya bikin petualangan gitu. Jadi clue-cluenya itu dari sumber bacaan, dibikin petanya, mereka cari ke sini, oh ada clue, dibaca cluenya seperti apa, kira-kira jawabannya seperti apa. Lalu kalau misalnya betul, boleh melanjutkan ke langkah selanjutnya. Itu kita bikin aja seseru mungkin. Jadi permainannya juga kita sekaligus bisa memadukan permainan dengan bacaan gitu. Nah, kalau misalnya juga kita punya inovasi dan gagasan, kita bisa bikin media pembelajaran baik itu digital maupun tradisional untuk bacaan. Kebetulan saya juga sedang merancang media monopoli baca gitu ya. Jadi supaya mereka itu, para anak-anak bisa bersosialisasi, bermain, serta turun gitu ya, menggerakkan badannya itu, sekaligus untuk membaca juga. Jadi mereka bisa bermain dengan membaca. Membaca itu jadi seru gitu dalam perspektif mereka. Dan ini akan sangat memudahkan mereka untuk mencari informasi karena mereka senang dan nyaman dengan aktivitas itu. Mungkin begitu Teh dari saya. Baik, terima kasih Tania atas jawabannya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mariati Sofia, asalnya dari STKIP PGRI Banjarmasin. Pertanyaannya, dalam literasi pendidikan, apakah ada cara khusus dan tips untuk memberikan literasi pendidikan yang menyenangkan dan ceria, namun tetap memberikan wawasan ilmu pengetahuan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, betul ya bahwa literasi pendidikan itu kan memang harus disesuaikan dengan kondisi kognitif dan psikologi dari peserta didik itu sendiri. Bagaimana sih supaya literasi pendidikan, terkait dengan literasi pendidikan mungkin adalah pertama itu bisa mengacu pada bagaimana pengelolaan pendidikan gitu ya. Literasi pendidikan, bagaimana memahami tujuan pendidikan, pengelolaannya, proses pembelajaran dan evaluasinya, tindak lanjutnya seperti apa. Atau bisa juga terkait literasi-literasi yang bisa diterapkan dalam pendidikan gitu. Seperti tadi ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih supaya literasi pendidikan itu bisa digunakan dan dioptimalkan dengan lebih ceria dan lebih menyenangkan? Itu yang pertama, kita harus melihat dulu kondisi dan situasi dari peserta didiknya. Ini berkaitan dengan perkembangan kognitif dan psikologinya, bahwa anak-anak usia PAUD atau TK tentu memiliki atensi berbeda dengan anak-anak usia SD. Ketika anak-anak usia PAUD, mereka lebih senang untuk bergerak secara motorik. Itu secara teoritisnya, meskipun setiap anak berbeda-beda, tapi secara penelitian dan garis besarnya itu seperti itu. Anak-anak di usia balita atau misalnya PAUD sampai TK itu lebih senang untuk bergerak. Bagaimana supaya bisa literasi pendidikan itu bisa menjadi lebih ceria? Ya menggunakan konteks-konteks yang bisa membuat anak-anak bergerak, misalnya nyanyi sambil menari gitu ya, dengan nyanyian-nyanyian atau tarian daerah atau nyanyian-nyanyian edukasi, nyanyian-nyanyian anak yang membangkitkan semangat mereka gitu. Bisa dimulai dari sana. Atau misalnya bermain tebak-tebakan huruf misalnya, atau bermain apa lagi ya, olahraga gitu. Saya pernah nih baca buku, di sana itu ada teknik-teknik pendidikan untuk anak-anak di pedalaman. Karena anak-anak di pedalaman itu ya, maksudnya adalah anak-anak yang tinggal di pedesaan, yang cukup terisolir dari dunia luar, mereka kan terbiasa bergerak. Jadi mereka tidak bisa diam gitu. Tidak bisa diam di satu tempat dalam waktu yang lama. Jadi si guru dalam novel itu membuat suatu metode yang membuat anak-anak itu bisa bergerak sekaligus belajar. Yang pertama adalah permainan dengan lari estafet, tapi lari estafetnya itu baru bisa lari ketika sudah menjawab pertanyaan. Kayak gitu. Pertanyaannya juga kan ada konteks membacanya ya, ada konteks berliterasi ini juga. Kayak gitu. Kalau pertanyaannya pertanyaan tentang fenomena sosial atau fenomena alam, itu juga ada kaitannya dengan literasi sains. Kalau pertanyaannya matematika, ada kaitannya juga dengan literasi numerasi gitu. Jadi kita bisa padukan berbagai jenis literasi dalam dunia pendidikan dengan teknik yang lebih ceria dan menyenangkan seperti itu. Kalau misalnya untuk anak-anak usia SMP misalnya, mereka kan sedang masa-masa puber ya, sedang masa-masa nakal-nakalnya lah istilah anak SMP itu. Bagaimana sih supaya membaca itu lebih menyenangkan? Kita arahkan agar anak-anak membaca dan menulis itu untuk mengekspresikan dirinya. Mereka membaca sesuatu yang sesuai dengan kehidupannya. Mereka menulis bisa menggunakan teknik menulis ekspresif juga gitu ya.
teknik menulis ekspresif ini digunakan supaya para peserta didik atau para penulis dari penulis ekspresif ini dapat menuangkan gagasan dan menuangkan curahan hatinya secara tertulis, dan itu dalam penelitian itu sangat baik gitu ya untuk meningkatkan ketenangan, kenyamanan mereka dan kepercayaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu, ya lebih menyenangkan gitu ya. Dan kalau misalnya anak SMA itu sudah mulai tuh intelektualnya biasa, kita bisa arahkan mereka untuk keluarkan potensinya masing-masing. Lalu kita arahkan untuk mereka berliterasi sesuai dengan potensi atau kemampuan yang mereka miliki. Kita bisa arahkan untuk mengikuti perlombaan, untuk mulai diarahkan memilih jurusan yang tepat saat perkuliahan, untuk mulai diajak berbincang yang lebih serius gitu ya. Jadi pendidikan yang ceria dan menyenangkan ini juga harus mengandalkan komunikasi yang efektif antara peserta didik dan pendidik, supaya proses pembelajaran itu tidak hanya berjalan satu arah, tapi dua arah. Tidak hanya berjalan secara kaku, tapi juga fleksibel. Jadi para peserta didik juga bisa nyaman dengan proses pembelajarannya itu. Supaya literasi mereka juga, mereka nggak itu dong, nggak gurunya tuh nggak bilang, ayo anak-anak kita harus menguasai literasi ini, nggak harus kayak gitu, tapi disisipkan gitu ya, disisipkan dalam proses pembelajaran sehari-hari yang lebih komunikatif, lebih baru, menggunakan sesuatu yang menarik perhatian mereka sesuai dengan usianya, dan tentunya adalah ramah kepada mereka. Tidak mendiskriminasi mereka kalau misalnya mereka membuat suatu kekeliruan atau kesalahan, tapi justru membuat mereka merasa, oh dengan kesalahan itu saya bisa kok menjadi lebih baik, karena saya percaya setiap orang mampu menerima saya, dan saya bisa belajar, terus belajar, untuk memenuhi kecakapan hidup saya. Gitu, Teh. Terima kasih, Teh. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Rahmat Sumedang. Bagaimana meningkatkan literasi untuk kalangan remaja? Ya, baik. Terima kasih ya, kan. Kebetulan saya juga dari Sumedang gitu ya. Senang sekali banyak yang ikut juga, teman-teman. Nah, untuk remaja gitu ya, literasi ada beberapa pilihan nih sebetulnya. Kalau misalnya kita fokusnya mau ke literasi fiksi atau literasi baca tulis yang ranahnya ke fiksi, kita bisa arahkan mereka untuk bukan hanya membaca tapi juga menulis cerita, supaya mereka itu otomatis kalau misalnya mau menulis, mencari inspirasi itu kan juga harus dengan bacaan. Mereka mau tidak mau juga membaca. Nah, mereka boleh membaca sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan keingintahuan mereka gitu. Kalau misalnya bolehlah sedikit-sedikit ada romantisnya gitu, tapi jangan sampai cerita itu mengarah ke sesuatu yang nakal gitu ya, sesuatu yang membuat unsur-unsur yang tidak pantas untuk dibuat dalam suatu pendidikan gitu. Boleh kita menarik hubungan romantis antara orang tua dan anak, antara sahabat, antar teman gitu. Kita bisa menarik mereka untuk menulis dan membaca dalam waktu bersamaan. Terus yang kedua, kita bisa gunakan media sosial atau media digital untuk menarik perhatian mereka. Remaja itu kan mau diakui ya, banyak sekali remaja yang mau diakui. Mereka akan melakukan sesuatu ketika mereka bisa diakui karena melakukan sesuatu itu. Nah, kita harus mengarahkan bahwa dengan melakukan sesuatu yang terpendidik gitu ya, berpendidikan dan beredukasi, mereka juga bisa diakui. Misalnya apa? Lu ajak mereka membuat konten YouTube bareng-bareng gitu. Membuat konten YouTube bareng-bareng atau ngobrol siaran radio atau podcast. Isinya misalnya bisa tentang hubungan orang tua dengan anak, bagaimana meraih mimpi, bagaimana mengatur pola hidup yang sehat gitu. Itu kan mereka harus mencari informasi itu juga dari membaca dulu, itu membaca tanda-tanda, literasi sains ya, membaca fenomena-fenomena dan gejala sosial, membaca buku, literasi baca tulis. Terus misalnya membaca data-data atau grafik-grafik, literasi numerasi. Ya. Jadi otomatis ketika kita mengarahkan mereka kepada suatu praktik yang beredukasi dan juga sesuai dengan perhatian mereka, itu kita bisa menggunakan berbagai jenis literasi dalam satu waktu bersamaan tanpa harus menerangkan kepada anak-anak, kamu harus membaca ini, kamu harus melihat ini, kamu harus ini itu enggak, tapi sesuai dengan bagaimana sih pemahaman mereka, bagaimana kemauan mereka gitu. Karena remaja kan umur-umur yang tidak mau dipaksa ya, umur yang pengennya itu sendiri, pengen melakukan sesuatu sendiri, dan kita wadahi itu, kita wadahi keinginan mereka, kita wadahi keinginan mereka untuk
mengaktualisasi diri, untuk memperkenalkan diri kepada dunia, untuk menampilkan bakat dan potensinya, supaya mereka bisa terus belajar, bisa terus berliterasi, sekaligus mereka tidak minder dengan kemampuannya. Karena ketika kita mampu berliterasi dengan tepat, kemampuan apapun yang kita punya itu dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa membanggakan itu dan juga menggunakan itu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Gitu, Teh. Baik, terima kasih Teh. Sebagai pertanyaan penutup nih, ada dari saya ingin bertanya Teh. Kalau yang untuk literasi finansial itu baiknya kita mulai mempelajari hal-hal seperti itu dari kapan gitu Teh? Ya, berkaitan dengan literasi finansial, sebetulnya semua literasi itu perlu pertama kali diajarkan itu pada konteks keluarga ya, karena keluarga adalah madrasah pertama anak-anak, sekolah pertama anak-anak, di mana keluarga itu adalah lingkungan pertama dan terdekat bagi seorang anak. Jadi diusahakan literasi finansial itu dilakukan ketika mereka mulai mengerti ingin membeli sesuatu. Nah, anak-anak itu kan suka pengen ya, kalau pengen itu nangis, itu pengennya diturutin gitu. Kalau misalnya kita terus menuruti keinginan mereka, ketika besar mereka tidak akan mampu menentukan skala prioritas. Jadi diusahakan ketika anak sudah mulai memahami ingin sesuatu, kita arahkan sesuatu itu penting tidak ya untuk dibeli, sesuatu itu bisa membuat mereka lebih sehat nggak ya gitu, atau misalnya sesuatu itu memang betul-betul dibutuhkan nggak ya. Dan mereka juga harus diarahkan untuk misalnya membeli makanan manis seminggu 2 kali aja ya gitu, sesuai dengan jadwal, atau membeli mainan sebulan sekali aja ya. Supaya mereka yang pertama bisa menentukan skala prioritas, yang kedua mereka bisa berlatih untuk menyimpan aset yang mereka punya. Ini nanti akan berkaitan dengan menabung. Ketika mereka terbiasa untuk menjaga barang-barang yang mereka punya, mereka juga akan menjaga uang yang mereka punya sebaik mungkin. Jadi nantinya tidak akan boros, menabungnya juga tidak akan asal nabung gitu ya, tapi mereka akan memperhatikan mana tabungan yang aman, mana tabungan yang mereka tidak akan rugi dengan memasukkan uang mereka ke sana. Gitu. Nah selanjutnya, ketika mereka mulai mengerti mata uang, ya, harusnya diperkenalkan bahwa misalnya, jadi mereka itu tidak asal beli. Gitu. Misalnya sebulan itu harus maksimal habis berapa gitu. Jadi mereka tidak memboros-boroskan uang. Itu terkait literasi finansial ya. Harus digunakan sedini mungkin. Nah, barulah ketika mereka sudah mulai beranjak ke usia remaja, usia dewasa, mereka mulai diarahkan untuk satu bisa menabung ke bank, dua bisa berbisnis dengan orang tuanya, atau misalnya nanti ya ketika usia 17 tahun ke atas bisa diarahkan untuk membuat produk, untuk memulai bisnis, dan bagaimana literasi finansial itu memperkuat diri entrepreneurship dan juga wirausaha mereka supaya tidak mudah down ketika finansial mereka sedang buruk, tapi justru itu menjadi pemicu atau pembangkit mereka. Jadi ketika literasi finansial itu sudah diperkenalkan sejak kecil melalui sesuatu yang mungkin sering kita abaikan, itu dapat melatih mereka untuk berfinansial secara baik ketika mereka sudah dewasa. Gitu Teh jawabannya. Baik, terima kasih banyak Teh Lia atas jawabannya, sangat terbantu dan sangat bermanfaat sekali. Nah, karena sudah di akhir acara, dan boleh sedikit closing statement dari Kak Lia. Baik, mungkin sebelum closing statement, saya mau berterima kasih kepada Teteh, kepada Kang Rahman, dan juga kepada seluruh teman-teman. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan. Semoga kita selalu diberkahi dengan kekuatan ya untuk menjalani hari-hari kita. Dan mohon maaf apabila pematerian hari ini tadi banyak yang salah ketik atau banyak yang tidak tertulis secara baik gitu ya. Mohon maaf, tapi semoga pematerian ini baiknya bisa diambil oleh teman-teman dan dapat dimanfaatkan. Nah, closing statement dari saya adalah terapkan apa yang kita bisa, terapkan apapun yang kita punya itu untuk mengoptimalkan diri kita. Jangan pernah malu untuk mempunyai suatu potensi, tapi galilah sesuatu dengan cara berliterasi agar potensi kita itu dapat berdaya guna. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang terdidik, tapi juga mampu mengembangkan intelektualitas kita kepada masyarakat luas sehingga dapat berdampak dan berguna bagi mereka. Begitu Teh, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kalia atas materinya, atas segala penjelasan dari pertanyaan-pertanyaannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan karena berakhirnya acara ini, saya berterima kasih banyak kepada kalian tentunya sebagai pemateri hari ini dan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara sharing session pada hari ini. Dan saya mohon maaf apabila saya dalam menjadi moderator hari ini kurang membantu dengan kurang baik ataupun ada kata-kata dan yang tidak sopan dan tidak pantas. Saya meminta maaf. Maka dari itu saya akan pamit undur diri. Terima kasih kembali atas kalian dan seluruh peserta. Dan untuk sertifikat nanti akan diberikan link evaluasi pada pukul 8 besok. Dan untuk mendapatkannya wajib untuk mengisi link evaluasinya. Baik, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.